Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih ya untuk Mas Bro dan Mbak Bro yang tetap stay tune di sini. Kali ini Rasti akan ngebahas film horor Jepang yang berjudul Remember. Buat Mas Bro dan Mbak Bro yang mau request film, tulis aja di kolom komentar. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Berawal dari sebuah peristiwa pembunuhan brutal pada seorang anak kecil yang membawa sebuah boneka. 30 tahun berlalu. Hari ini, tanggal 5 Juli, Asuka bangun dari tidurnya dan bersiap-siap akan berangkat ke sekolahnya. Saat sarapan, ibunya menyiapkan bekal dan menyuruhnya untuk membagikan bekalnya pada teman-temannya. Namun ibunya tidak mengetahui kalau Asuka tidak memiliki teman di sekolahnya. Bahkan Asuka tampak tak terlihat oleh teman-teman sekelasnya. Dalam perjalanan ke sekolah, Asuka melihat peristiwa seekor kucing yang tertabrak oleh bis. Sesampainya di sekolah, Asuka melihat beberapa teman kelasnya membuli Sota dengan menuduhnya mencuri uang. Sota merupakan teman sekelasnya yang penyendiri. Pada waktu jam istirahat, Asuka pergi makan seorang diri dekat sebuah bangunan yang sedang direnovasi. Saat itu ia melihat kumpulan tangan yang penuh darah keluar dari dalam sumur yang ada di seberang tempat duduknya. Asuka sempat terkejut. Namun, ia tersadar, tangan-tangan berdarah itu menghilang ketika pegawai konstruksi melalui tempat duduknya. Dengan memberanikan diri, Asuka melihat isi sumur itu. Asuka pun pergi dari tempat itu dan melihat Pak Yoshiro sedang mengubur sesuatu dan dikejutkan dengan jatuhnya pot bunga karena angin. Tak berselang lama, Asuka mendengar suara seorang anak kecil yang memintanya untuk mencari potongan tubuhnya. Di tempat lain, Tatsuhiro adalah pemain basket berbakat yang takut untuk gagal, sedangkan Rumiko seorang selingkuhan dari karyawan sebuah bar. Pada malam harinya, Asuka tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan misterius. Pesan tersebut mengatakan kalau ia adalah iblis merah yang akan mendatanginya. Karena ketakutan, Asuka pun berusaha untuk tidur sambil bersembunyi di dalam selimut. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Asuka menemukan dirinya sudah berada di sekolah bersama teman-teman sekelasnya, Sota, Tatsuhiro, Rumiko, Rei, dan Atsushi. Tatsuhiro menanyakan kenapa Atsushi sudah lama tidak berangkat ke sekolah. Atsushi pun pergi begitu saja. Saat itu Sota tiba-tiba mengatakan tentang pencarian tubuh yang termutilasi. Saat di tengah lapangan, Atsushi dibunuh oleh iblis merah. Begitu juga dengan Rumiko. Sebelum mereka bisa berpikir apa yang sedang terjadi, tiba-tiba iblis merah muncul memburu dan membunuh Asuka dan yang lain. Kemudian Asuka terbangun dari tidurnya
dan tak sadar kalau ia kembali mengulang hari sebelumnya, tanggal 5 Juli. Hingga beberapa kejadian yang sama persis terulang kembali, dari ibunya menyiapkan bekal, kucing yang tertabrak bis, hingga Sota yang dibully. Tiba-tiba Tatsuhiro datang dan menanyakan kepada Sota tentang pencarian mayat yang termutilasi. Tatsuhiro keluar bersama Sota, Rei, dan Rumiko, diikuti oleh Asuka. Sota menjelaskan, karena setiap malam mimpi kita sama, kita diharuskan mengumpulkan potongan tubuh yang dimutilasi. Sebelum potongan tubuh terkumpul, kita tidak bisa melewati hari ini. Kita dan Atsushi orang yang terpilih, tetapi Atsushi tidak pernah datang ke sekolah. Mimpi berikutnya, saat peti mati dibuka, mereka diharuskan mengumpulkan potongan-potongan tubuh yang hilang. Dengan perasaan takut, mereka mulai mencari. Asuka mulai mencari di ruang seni, dan tiba-tiba lampu menyala. Ternyata Tatsuhiro yang menyalakan lampu. Berikutnya mereka berdua ke ruang ujian, dan menemukan tangan di dalam akuarium. Saat Tatsuhiro akan mengambil tangan itu, iblis merah datang. Tatsuhiro mencoba menahannya, sedangkan Asuka membawa tangan itu untuk dikumpulkan. Saat Tatsuhiro dibunuh, teriakannya terdengar oleh Sota. Sota pun bersembunyi di dalam lemari. Tetapi iblis merah dapat menemukan Sota dan melemparkan lemarinya. Akhirnya Sota terbunuh juga. Saat Asuka berlari membawa tangan, Rei dan Rumiko melihat iblis merah di belakang Asuka. Rei pun menutup pintunya, dan Asuka berhasil masuk ketika pintu tertutup. Tetapi iblis merah berhasil menarik Asuka dan Rumiko. Sementara Rei berlari untuk meletakkan tangan itu ke peti, tetapi Rei berhasil dibunuh juga. Pagi yang sama 5 Juli, alarm Asuka berbunyi. Asuka berlari untuk menyelamatkan kucing itu, tetapi Tatsuhiro lebih dulu menyelamatkannya. Rei dan Rumiko juga datang, dan mereka pun berhasil mencegah Sota dibully. Karena mereka mempunyai mimpi dan misi yang sama, sekarang mereka terlihat akrab. Malam berikutnya, iblis merah terlihat berjalan di antara darah. Asuka, Rei, dan Rumiko bersembunyi di kolam renang. Saat iblis merah mendekat, mereka bertiga masuk ke dalam air. Tetapi iblis merah berhasil membunuh mereka semua. Sebelum Asuka terbunuh, dia melihat boneka iblis merah juga tenggelam. Siang harinya, Sota dan Tatsuhiro berbincang di perpustakaan. Sota menanyakan kenapa Atsushi tidak pernah masuk sekolah. Dulu, saat SMP, dia pemain basket yang berbakat, kemudian direkrut oleh SMA Keiwa. Tapi, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Atsushi tidak bisa berjalan dan kemudian berakhir di sekolah ini. Setelah semuanya berkumpul, Sota mengeluarkan berkas kasus pembunuhan 30 tahun yang lalu. Di situ tertulis seorang anak kecil yang dimutilasi di dekat sekolah ini. Namun di situ tertulis hanya kepalanya yang tidak ditemukan. Korbannya bernama Miko Onoyama, berumur 8 tahun, tampak seusia iblis merah. Sota pun mengeluarkan dana sekolah. Jika semua anggota tubuhnya ada di sekolah, maka kita harus bekerja sama untuk mencarinya. Agar lebih efisien, ruangan yang telah kita periksa kita tandai. Sota mengusulkan agar saat pencarian menggunakan musik yang keras agar iblis merah terkecoh. Saat malam, mereka pun mulai mencari diiringi musik yang keras dan semua lampu dinyalakan. Karena kekompakannya, satu persatu anggota tubuh dapat ditemukan walaupun mereka mati berkali-kali. Mereka merayakan keberhasilan dengan bercanda di dalam perpustakaan. Untuk kesekian kalinya, Pak Yashiro menegur mereka agar tidak membuat kegaduhan. Yashiro pun menanyakan sedang apa. Rumiko pun mengatakan sedang membahas pengumpulan mayat. Rumiko juga mengatakan tidak apa-apa, dia akan lupa besok.
Malam selanjutnya, Atsushi yang tidak ikut dalam pencarian mendengarkan Tatsuhiro, Asuka, Rei, dan Rumiko sedang dikejar iblis merah. Dan Tatsuhiro berhasil menemukan kakinya, tapi keadaannya tidak memungkinkan untuk membawa kakinya, sedangkan iblis merah telah menghadangnya. Saat merasa akan gagal lagi, Atsushi datang untuk membantu. Akhirnya, Atsushi berhasil menaruh kakinya dan tertinggal kepala untuk melengkapi tubuhnya. Untuk merayakan misinya, mereka berlibur ke pantai. Saat di pantai, Tatsuhiro meminta maaf ke Asuka karena selama ini membuatnya tersiksa, karena membuat dia kesepian tanpa teman. Saat mereka mengobrol, Rei dan Rumiko diganggu beberapa berandal. Akhirnya mereka berkelahi. Dengan kekompakan, mereka melanjutkan misinya dengan pergi ke tempat di mana anak itu dibunuh. Setelah mereka memasuki rumah itu, mereka menemukan bekas-bekas darah berceceran. Walaupun kejadiannya sudah lama, mereka juga menemukan buku gambar dijelaskan bahwa anak itu sakit. Hanya boneka itu teman satu-satunya. Terakhir, mereka menemukan lubang yang ditutup kayu. Saat Tatsuhiro dan Atsushi membukanya, terlihat sebuah boneka yang berlumuran darah. Tapi pintu tiba-tiba menutup, dan saat dilihat, boneka itu telah menghilang. Sontak mereka ketakutan dan berlari keluar. Saat malam tiba, mereka berkumpul kembali. Mereka heran, biasanya iblis merah tidak selama ini datangnya. Tiba-tiba boneka iblis merah datang menjadi besar dan membunuh satu persatu. Tinggal Tatsuhiro, Asuka, dan Rei. Mereka mencoba membakar boneka itu, tetapi gagal. Tatsuhiro mati tertusuk besi. Rei dimakan boneka itu, dan Asuka mati jatuh dari gedung. Pagi harinya, Asuka terburu-buru untuk menyelamatkan kucing itu, tapi sudah terlambat. Di sekolah juga Rei tidak datang. Mereka berasumsi, karena Rei dimakan oleh iblis merah, sekarang dia menghilang. Semua pun menjadi panik, karena malam selalu datang. Jika mereka dimakan akan dihapuskan seperti Rei. Asuka pun menemui Yashiro dan menanyakan apa yang sedang dikuburnya. Ternyata kucing yang tertabrak bis. Asuka juga menanyakan perihal mencari potongan mayat. Asuka pun menangkap pot itu, menandakan kejadian itu telah berulang-ulang, sehingga dia hafal. Yashiro menjelaskan, dulu saat pencarian mayat, dia masih SMA. Saat pencarian mayat berakhir, ingatannya akan dihilangkan, dan Yashiro mengatakan sudah tidak ingat apa-apa. Asuka pun pergi ke atas gedung. Tak lama kemudian, Tatsuhiro pun datang dan berjanji untuk melindungi Asuka. Tetapi Asuka mengatakan, setelah pencarian mayat ini berakhir, semua kembali seperti semula. Aku seperti tak terlihat oleh semua orang. Aku tak punya teman dan sendirian. Tatsuhiro mengatakan akan mencarinya sambil menyerahkan pin sebagai pengingat saat mereka lupa. Mereka pun berkumpul untuk membahas pencarian kepalanya. Asuka menjelaskan, sebelum mati di kolam renang, dia melihat boneka iblis merah juga tenggelam. Kemungkinan kepalanya berada di dalam boneka. Mengetahui keterangan itu, saat malam tiba mereka bersiap-siap membuat jebakan untuk menangkap iblis merah yang diketahui telah menjadi satu dengan boneka dan menjadi besar. Tatsuhiro menjelaskan mengapa mereka dipilih. Iblis merah adalah cerminan kesepian dari kehampaan hati kita. Cerminan kesepian, kata Asuka, sambil mengingat Rei, Sota, Atsushi, Rumiko, dan Tatsuhiro. Atsushi mengatakan berarti kita harus mengalahkan diri kita sendiri. Karena kalian, aku terus bangkit, bahkan setelah gagal malam demi malam. Dan kita harus mengeluarkan kepalanya di dalam iblis merah. Iblis merah pun datang.
Akhirnya Tatsuhiro berhasil mengeluarkan kepalanya. Bersama Asuka membawa kepala itu ke peti. Tapi sebelum sampai peti, iblis merah datang. Tatsuhiro mencoba menghadang tetapi terbunuh. Sedangkan Asuka dengan kepercayaan yang tinggi karena telah mempunyai sahabat, sehingga tidak kesepian dan melemahkan iblis merah. Akhirnya iblis merah tertancap pasak, dan Asuka berhasil menyempurnakan tubuh anak kecil itu, mengatakan, "Kau tidak akan kesepian lagi, dan kau pasti akan ditemukan." Pagi hari, 6 Juli, Asuka bangun dari tidurnya, melihat di berita bahwa saat renovasi, para pekerja menemukan tengkorak anak kecil. Hari telah berganti, dan seperti sedia kala, Asuka seperti tak terlihat, tidak mempunyai teman. Hari ini pemilihan pengurus festival sekolah, sedangkan Asuka terpilih menjadi pengurus. Begitu juga Rei, Sota, Tatsuhiro, Rumiko, dan Atsushi. Tapi mereka seperti tak mengingat pencarian mayat. Pada saat Asuka mengambil kertas, pin pemberian Tatsuhiro terjatuh, dan Tatsuhiro yang menemukan dan mengatakan, "Kamu telah ditemukan kembali." Film pun selesai. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.